Semangat pagi, pagi. Yes. Dia sehat? Bisa. Masih lupa. Gak apa-apa. Baru bangun tidur, selesai. Ibu-ibu, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Prolani hari ini, Mahasiswa. Semoga nanti untuk kedepannya ibu-ibu bisa mengajak tetangga, saudara, kerabat yang ada di sekitar, semoga diaturi derek senam di sini. Jadi kita bersama. Ya, kita sudah 1 bulan tak ketemu, lebih. Mungkin banyak yang lupa ilmunya. Jadi dalam pengelolaan penyakit kronis, ya, kalau kita kan ada penyakit kronis itu macam-macam. Intinya semua penyakit kronis itu penyakit yang sudah lebih dari 2 minggu dan kemungkinan untuk pengobatannya jangka panjang. Itu penyakit kronis. Ya, ada yang istilahnya bisa sembuh, ada yang istilahnya terkontrol, ada yang istilahnya nanti sembuh sementara, itu bisa kambuh lagi. Itu penyakit kronis seperti itu. Namun di dalam survei kesehatan dari Kementerian Kesehatan, penyakit kronis yang difokuskan adalah penyakit yang berdampak katastrofik. Penyakit katastrofik itu penyakit yang membutuhkan pembiayaan yang luar biasa. Ya, tidak sekedar pengobatan saja, tapi ada biaya-biaya yang lain yang luar biasa. Bahkan per orang itu bisa sampai menelan biaya di atas puluhan juta. Ya, jadi dibandingkan kalau satu Indonesia itu ada sekian 10.000 warganya yang menderita katastrofik, berapa banyak? Kemarin kalau disampaikan keuangan negara itu bisa sampai berapa itu 190 miliar setahun untuk pengobatan penyakit katastrofik. Ya. Nah, kenapa difokuskan katastrofik? Karena penyakit kronis itu yang tadinya macam-macam ya, pengobatan jangka lama bisa terpulihkan. Ya, kadang karena penyakitnya lama, tapi takutnya padu yang sudah bertahun-tahun dianggap penyakit kronis, ya, ini kan. Nah, kita lebih fokus ke penyakit katastrofik. Ada 5 besar yang utama. 1, penyakit gagal jantung. Yang kedua adalah stroke. Yang ketiga adalah penyakit gagal ginjal. Yang keempat adalah kanker. Kanker pertama kanker jauh tuh ya putri, ya, kanker leher mati. Ya, yang kelima adalah itu bukan DM, DM tidak masuk 5 besar COVID karena DM-nya sudah jadi komplikasi ke jantung, komplikasi gagal ginjal, komplikasi ke stroke. Ya, tapi kalau yang DM murni nggak masuk 5 besar. Ya, nah ini yang harus kita waspadai bersama. Ibu-ibu nanti. Dan termasuk hipertensi juga tidak masuk 5 besar karena dia yang masuk 5 besar juga yang sudah komplikasi. Ya. Nah, ketika dilacak lebih lanjut ternyata penyakit 5 besar katastrofik ini ya sumbernya ternyata dari 2, 1 diabetes, 1 hipertensi, kecuali yang cancer. Ya, kalau yang lainnya asalnya dari 2 ini. Makanya pemerintah sangat concern
bagaimana supaya rakyat Indonesia itu satu, segera tahu kalau dirinya ada risiko diabetes atau hipertensi, segera tahu. Yang kedua, kalau sudah tahu bahwa ada risiko, kemudian bagaimana mencegahnya supaya tidak muncul penyakitnya. Ketiga, kalau sudah terpaksa terkena, bagaimana pengelolaannya. Tiga ini yang akan difokuskan oleh pemerintah. Dan kami dari kiri juga berharap nanti ibu-ibu bisa ikut membantu kami, membantu pemerintah juga, bagaimana ketiga ini bisa berjalan di keluarga masing-masing. Satu apa? Bagaimana tahu bahwa dirinya punya risiko, ini maksudnya punya risiko diabetes atau hipertensi. Misalnya, ibu saya ternyata dia punya hipertensi, berarti saya punya risiko. Oh, ternyata sehari-hari makan saya sering jajan dan jajannya yang bersantan, yang asin, dan sebagainya. Oh, kok jajan ini? Ya. Oh, ternyata saya sukanya minum yang manis-manis. Jajan di warung minum manis, satu persia cari tiga tepi jalan banyak yang jual yang manis-manis, saya beli es jajan itu. Oh, berarti itu berisiko untuk penyakit diabetes atau hipertensi. Oh, ternyata perokok itu termasuk salah satu faktor risiko hipertensi. Oh, berarti kalau saya merokok, saya punya risiko itu. Dan sebagainya. Dan itu yang harus kita tanamkan pada keluarga, masing-masing anggota keluarga tahu potensi itu, tahu potensi risiko. Dan dengan tahu potensi risikonya, maka diharapkan naik yang kedua, tahu bagaimana mencegahnya. Ya. Oh, kalau ternyata saya itu sudah ada genetik diabetes, oke, berarti saya harus kurangi konsumsi yang manis-manis, tingkatkan olahraganya, ya. Jangan banyak duduk atau sedentary living. Sedentary living itu istilahnya sehari-hari cuma duduk, banyak duduk, ya, lihat TV ya cuma pakai remote, nggak mau jalan. Di kantor cuma kerjanya di depan laptop, komputer, nggak mau jalan-jalan mana. Itu sedentary living. Ya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Seperti olahraga, banyak gerak, kurangi konsumsi yang manis-manis dan asin-asin. Itu pencegahan. Oke. Nah, kalau sudah ternyata terkena, ya ini juga perlu diingatkan. Perlu diingatkan. Yuk, kamu sudah kena hipertensi, kamu sudah kena diabetes, jangan sampai muncul komplikasi yang mengerikan. Langsung aja dibebas, jangan sampai muncul komplikasi yang mengerikan. Nah, kalau masih muda, ceritanya masih muda, ingatkan, kemungkinan usia hidupmu masih panjang loh. Apa kamu mau gagal jantung bertahun-tahun? Apa kamu mau gagal ginjal bertahun-tahun cuci darah? Apa kamu mau punya stroke bertahun-tahun? Kemungkinan usia hidupnya masih panjang karena masih muda. Ya, ingatkan itu. Intinya bagaimana dia mau melakukan pengelolaan penyakitnya. Ingatkan. Dan kita istilahnya harus sering ngomong, sering menyampaikan. Seperti kalau air hujan itu, ketika ada sebuah batu itu keras. Ya. Ketika ada air hujan yang netes di situ secara konsisten dan terus-menerus,
maka lama-lama batu itu berlubang, bahkan bisa pecah. Ya, sama, manusia pun juga begitu. Ketika kami diberitahu ngeyel, yang kedua pasti ngeyel, ketiga saja jadil, bisa kita harus memang begitu, ya, memang begitu, ya. Jadi ini demi untuk melindungi keluarga berjalan. Keluarga sudah, atau mungkin ya sudah maksimal, atau mungkin ya oke saya masih berupaya. Nah, bila tetangga sebelah ada seperti itu, kita meluas. Kita, oke. Kembali lagi satu, tahu potensi risiko penyakitnya, tahu bagaimana mencegahnya, dan tahu bagaimana mengatasinya. Bagi penderita yang penting tiga ini dulu. Tahu tiga-tiganya ini, ya ini sudah bagus. Baru nanti tahap yang keempat adalah bagaimana mereka melakukan. Setelah tahu adalah tahapnya melakukan. Jadi jangan langsung usul-usul, ayo saya rokok, saya ingatkan dulu, ingat risiko. Nanti kalau merokok terus, nanti tidak ketemu cucu gimana, nanti tidak bisa nikahkan putra putrinya gimana, ya. Ya, ingatkan. Oke, jadi mohon titip ya Bapak Ibu, nanti disampaikan keluarga, kita harus juga. Ya, kami dari klinik juga tidak bisa harus menghubungi memberitahu satu pasien, tidak bisa. Apalagi sampai ke keluarga. Ya kita bisa jangkau adalah yang di WA. Ya pada saat pasien berkunjung ke klinik itu yang bisa kita jangkau. Tapi perjalanan akan terjangkau lebih baik. Ya. Dan itu akan membantu kita dalam manajemen keuangan lah ya. Manajemen keuangan. Kok bisa Pak? Ini ada yang dulu tak pernah saya ingatkan, bro, hati-hati kalau hipertensi, karena punya hipertensi, hati-hati pengobatannya harus rutin. Nanti kalau jadi komplikasi, pengobatannya mahal. Dijawab, iya dok, pengobatannya kalau komplikasi mahal. Tapi kan di kamar BPJS dok. Jawabannya benar nggak? Ya? Kalau ada komplikasi nanti sakit diobatin cover BPJS nggak? Tapi cover. Tidak semua obat. Tapi kan kita cover. Mantap sangat sistemnya cover. Jawabannya betul ya. Kalau ada komplikasi nanti muncul pengobatannya bisa di-cover BPJS. Jadi kalau berhenti sampai situ, oke. Tidak ada masalah. Tapi yang dia lupa ya, dengan munculnya komplikasi, misalnya hipertensi, jadi muncul gangguan jantung kardiovaskuler, jadi API, miokard, ya, jantung koroner. Ya tadinya cuma kontrol di penyakit dalam, tambah dikontrol ke jantung. Nah, padahal kontrol ke penyakit dalam, kontrol obat, antri obat itu sudah berapa lama antrinya? Belajar, itu cepat banget itu belajar. Ada yang antri dari pagi sampai sore, baru selesai obat. Sekarang ditambah lagi antri poli jantung. Ya, mininya dari rumah ke rumah sakit dalam sebulan berapa kali? Oh ada anak saya yang nganter, anaknya nganter pun tidak pakai bensin. Lah anaknya pun tidak kerja, nganter terus. Ini kadang hal-hal kecil yang
kurang disadari. Ya, ini manajemen keuangan kecil. Penjagaan nanti dengan banyaknya poli yang akan dituju, frekuensi rumah sakit bertambah, berapa banyak keluar uang untuk yang harusnya bisa bekerja malah tidak bisa bekerja. Belum kalau ini nanti terpaksa harus opnam. Kenapa di cover BPJS? Ya iya, opnamnya di cover BPJS, ya. Bekerjanya berhenti, ya digaji, ya. Bekerja di rumah. Paling tetapi kalau harus opnam kan ya mau tidak mau ya harus ke rumah sakit. Ya itu oke, jadi nggak bekerja. Nah terus mau nggak di rumah sakit sendirian? Iya jaga siapa? Kalau di luar negeri, Bapak Ibu ya, di luar negeri itu pasien yang di rumah sakit itu mereka ya tidur sendirian. Ya ada yang nungguin, keluarga itu nggak ada nungguin ya dia perawat jadi rumah sakit itu di luar negeri. Nah di sini yang sakit satu, yang nungguin satu RT. Nah, apalagi ya pajak besar kan satu tol. Betul ya. Nah itu yang dapat cover BPJS. Pengeluarannya lebih banyak, yang harus dijaga kemudian sehari baru dikasih. Nah itu dari mana? Nah, yang sakit makannya sudah dari rumah sakit, dan yang nunggu makannya dari mana? Ini yang kenapa yang kemudian diharapkan dari pemerintah, ayo kita lakukan pencegahan jangan sampai muncul komplikasi-komplikasi. Biaya di luar pengobatan itu justru lebih banyak daripada biaya pengobatan. Karena di pemerintah saya sampaikan 1 tahun biaya untuk pengelolaan penyakit katastrofik sekitar 190-an miliar per tahun. Itu kan baru pengobatannya. Coba kalau yang biaya di luar pengobatan, kayak tadi ramili, bensin, makan, yang cukup, itu bisa sampai berapa triliun setahun. Nah itu kalau tidak NDB mungkin ya saya dapat itu ya. Kita dapat semua itu Pak Indonesia Raya. Ya, ini yang harus kita terus kita kita gaungkan di keluarga, di masyarakat. Kalau sedangkan ada pertemuan gawe, kesempatan untuk mau bicara, monggo sampaikan. Oke, nah menurut saya ya kita istilahnya amal jariah ya, kita ngajak ke kebaikan itu kan minimal dapat pahala jariah. Ya. Yang kedua, kita ikut menjaga keluarga kita. Yang ketiga, kita ikut menjaga keuangan negara. Apalagi sekarang lagi ada usum perang, usum harga naik. Ya kita ikut bantu lah ya, kita ikut bantu negara itu biar nggak kobor-kobor. Ya, salah satu caranya adalah meskipun kita ya rakyat biasa ya, kita apa yang bisa kita lakukan kita lakukan. Salah satunya adalah kita bantu dalam hal pembiayaan kesehatan. Oke. Termasuk kegiatan prolanis ini juga kita lakukan yang biasanya setiap Sabtu pagi. Itu pasti ada ya, dan juga sangat. Kita tambah di malam bulan setiap Jumat kedua dan keempat, insya Allah. Ya. Nah, ini bisa insya Allah sama semuanya. Dan monggo nanti Bapak Ibu ajak yang lain juga ikut, ajak yang lain juga ikut. Ini ajak semua. Wah, ini bebas terbuka. Tidak kita batasi hanya peluang itu ada. Gitu, oke. Nah, kemarin kita sudah beberapa kali mencoba
menyampaikan mengenai salah satu pencegahan komplikasi dari diabetes dan hipertensi, yaitu senam kaki. Nah, selama berpuasa siapa yang sudah melakukan setiap hari? Oh, siapa yang sudah melakukan? Ya, itu dulu pertanyaan. Sudah. Oke. Dari sejak awal puasa sampai kemarin sudah ya. Sudah. Oke. Pertanyaan kedua, siapa yang sudah melakukan dalam seminggu terakhir? Oke, Oke, pertanyaan berikutnya, siapa yang sudah melakukan setiap hari? Setiap hari, Bu? Alhamdulillah. Oh itu ya. Jadi yang solius push up sama yang senam tangan ya. Oke, yang senam kaki sudah ya. Yang dilurus gimana, diluruskan terus? Ya. Berapa hitungan? 50. Mari saya coba 10 hitungan ini kok kabeh tadi. Yang 10 gerakan senam kaki. Biasanya yang solius push up. Oke, coba kita praktekkan bareng-bareng solius push up dulu ya. Gimana solius push up? Duduk yang tegak, jangan bersandar ya. Duduk yang tegak. Oke, sudah. Posisi badan ditegakkan lurus. Kita kasih contoh. Ini apa kaki? Ketika solius push up, maka ya biarkan ujungnya saja, jangan sampai ke ujung jari ya, jadi hanya ujungnya saja. Oke, kalau sampai ujung jari berarti salah. Kita coba angkat turun, 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 angkat turun. Ada yang paham kok? Nah, iya. Kalau solius push up dilakukan dengan benar, sebenarnya tidak kemok. Ya, kalau itu dilakukan dengan benar, sebenarnya tidak kemok. Kalau kemok berarti ototnya salah, gerakannya salah. Karena sebenarnya solius push up itu tidak capek, tapi dia bisa menggunakan karbohidrat yang masuk itu cukup banyak. Nah, itu sudah betul. Sudah. Oh, nggak usah gagal. Saya masih ada waktu untuk menambah tidak ya? 7 dok. Masih? 7 menit. Oh, oke. Oke, kita bagi-bagi dulu aja ya. Jangan langsung semua selesai. Ya, kita senam kaki yang pertama. Nah, putar ya. Senam kaki yang pertama. Ya. Sama duduknya tetap tidak boleh bersandar. Ya. Angkat kaki kanan. Sorry. Apa. Ya, sorry, teruskan dari balik. Angkat dari kaki. Protes. Buka. Turunkan. Ya, angkat. Protes. Buka. Turunkan. Angkat. Protes. Buka. Turunkan. Bisa? 10 kali. Ya, kita coba. Tapi baru bonus. Kita turunkan. Ya, kita mulai. 1, angkat, remes, buka, turunkan 1. Angkat, remes, buka, turunkan 2. Angkat, remes, buka, turunkan 3.
angkat rumus buka turunkan 4, angkat rumus buka turunkan 5, angkat rumus buka turunkan 6, angkat rumus buka turunkan 7, angkat rumus buka turunkan 8, angkat rumus buka turunkan 9, angkat rumus buka turunkan 10. Kamu? Saya megah-megah. Ya, itu dilakukan 2 kali bersamaan. Ya, tadi saya kasih contoh juga rekod dulu. Ya, jadi itu yang pertama. Nanti silakan dicoba setelah kaji ya. Ini kita. Yang kedua, gerakan yang kedua, nanti sambil coba di rumah, ya. Yaitu solid pusat tadi. Angkat tumit, turunkan. Angkat tumit, turunkan. Angkat tumit. Ya, yang kedua adalah solid pusat. Ya, kita bareng. Mulai angkat turunkan 1, angkat turunkan 2, angkat turunkan 3, angkat turunkan 4, angkat turunkan 5, angkat turunkan 6, angkat turunkan 7, angkat turunkan 8, angkat turunkan 9, angkat turunkan 10. Ketemu? Harusnya memang tidak ketemu. Oke. Kita beri 2 gerakan dulu, besok kita uji. Kita pakai ujian kenaikan tingkat. Kenaikan tingkat prolangis. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, itu PR-nya dilakukan dulu setiap hari. Ya, opo masih muda hitungannya tidak hanya 1 kali, 3 kali 10 hitungan. Opo masih muda. Ya, baik, monggo ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, gerakannya di share. Ye, ini videonya sudah kita revisi. Kemarin ada sedikit terkait. Nah, oke. Tapi ini enggak yang 2 ini. Gimana? Angkat, lemes, buka, tutup. Oke, turunkan. Angkat, lemes, buka, turunkan. Mudah ya. Tapi 2 kaki. 2 kaki kanan dan kiri. Nah, nanti yang level berikutnya kita akan angkat kaki. Oke. Kapan-kapan dulu mau ini pertemuan pertama. Pertemuan pertama sulit-sulit sudah. PR-nya nggak dikerjakan. Ya, oke, itu dilakukan 3 kali 10 hitungan. Kemudian ditambah solid push up, silakan sekehendak hati. Ada waktu luang lakukan, ada waktu luang lakukan. Apalagi setelah makan. Setelah makan lakukan solid push up. Ya, paling 5 menit, 5 menit 10 menit. Membantu mengendalikan kadar gula darah pasca makan. Oke, ada yang mau tanya lagi? Cukup? Cukup gak ya? 2 menit dong. Oke, gak apa-apa. Jadi saya kira itu untuk hari ini. Bapak Ibu nanti bisa kita lanjut senam ya. Monggo nanti senam semampunya. Oke, kalau terasa dari dada atau sesek atau lemes, silakan ke pinggir, nanti kita istirahatkan ya. Jangan dipaksakan. Tidak bisa berdiri lama, pakai kursi juga boleh. Sambil duduk. Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih atas perawaannya pagi hari ini. Mari kita lanjutkan dengan senam. Semangat pagi, 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 pagi. Yes, ceria sehat, bisa. Alhamdulillah, moga kita persiapkan untuk senam. Dia peluru aja. Saya kan pas long-long setengah menit. Oh, durasinya? Ntar dong, nek udah 30 tak mati.